mereka bisa terlindung dari angin. Nah ini relatif, ini adalah relatif aman dari angin ya. Ini satu gerombol ini buahnya, dan kalau ini tua, buah matua ini akan menjadi seperti kelapa warnanya. Ini juga halo pemirsa, berkebun, bermain dengan tanah, dan juga berinovasi terkait dengan tanaman. Jangan lupa Anda semua klik subscribe supaya selalu mendapatkan YouTube yang baru, mendapatkan video yang baru dari suyanto.id, sebuah channel pendidikan untuk tentatif pengetahuan dan belajar. Nah, sebelum saya nge-gym mau olahraga, saya perkenalkan dengan karakteristik yang disebut dengan buah matua, sebuah buah yang asalnya adalah dari Papua, dibawa ke sini sudah lama. Saya kira saya juga menanam 6 tahun yang lalu, bahkan 7 tahun yang lalu. Sekarang sudah sangat rindang sekali, dan karena rindangnya dia menguasai lahan, karena matua itu sangat besar. Nih, coba lihat, itulah pohon matua yang sudah berumur 9 tahun. Tuh, kita lihat di atas menjulang itu tempat bertenggernya bunga. Nah, yang lain-lain itu akan kalah dengan matua kalau tidak dikendalikan, karena besar sekali, sehingga kalau saudara nanam di halaman tidak disarankan ketika halamannya itu tidak luas, karena tentu akan dahannya akan menguasai lahan, sehingga mungkin dandanya akan di atas genting. Oleh karenanya saya kira tidak cocok matua itu untuk ditanam di halaman yang sempit. Tapi memang buahnya sangat enak, terutama jenis matua tempat saya ini sekarang sudah buah, dan akan saya beritahu bagaimana karakteristiknya, sehingga kalian kalau memilih matua, menanam matua, pertimbangannya supaya tepat. Ini kita juga nanam matua generasi muda, banyak sekali. Begitu matang, bijinya ditaruh di polybag, akhirnya tumbuhlah itu. Nah, untuk bisa berbuah ini menunggu 5 tahun paling tidak, karena saya belum tahu apakah ini bisa diokulasi atau di grafting, mengingat entresnya, pucuk pohon matua yang sudah dewasa itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang match dengan babynya. Oleh karenanya ini masih tanda tanya. Saya juga masih membuat eksperimen apakah ada kemungkinan untuk menyambung itu. Nah, mari kita dekati matua, karena matua ini adalah tanaman yang unik dalam arti buahnya itu mirip rambutan tapi rasanya ada aroma durian. Nih, kalau dilihat ini beberapa buah yang sudah mulai ini kita close up. Ini buahnya segar kan, dilihat. Ini buah matua yang baru berumur kira-kira 2 bulan ini, tapi mengapa dia bisa pendek? Ini hanya 2 meter ya dari memang matua ini sudah mengalami pemangkasan 2 kali, karena selalu saja merajalela mengusir tanaman-tanaman yang lain. Seperti ini tetangganya sawo, ini saya kira tersiksa dengan adanya matua ini, sehingga matua ini selalu kita kendalikan. Buka lihat,
sangat rindang sekali ini matua ini. Pohonnya ini kalau kita lihat akar-akarnya ini sudah menunjukkan berumur dewasa, dan kita lihat menjulang sampai atas dan bercabang sampai kira-kira ini 6 meter dari pohon utamanya ini, dahannya itu. Nah, apa yang perlu kita ketahui dengan matua ini? Buahnya enak, kalau dijual mahalnya karena unik, dan saya kira posokannya nggak banyak matua itu. Karena supply-nya nggak banyak, tentu saja mahal. Mungkin 1 kilo bisa mencapai 30.000 mungkin 1 kilo atau lebih ya, saya lupa, tapi yang jelas mahal. Ini matua saya, ini sudah berbuah. Ini seperti saya tunjukkan tadi, inilah salah satunya buahnya. Nah, kenapa kok buahnya tidak lebat? Ini rahasianya adalah karena musuh buah matua ketika masih kecil seperti ini adalah angin. Jadi minggu lalu kita kan ada angin, sehingga digoncang-goncang angin matua itu. Nah, ini lihat, itu juga ada lagi di sana di atas, banyak di atas berbuah, tapi buahnya di pucuk-pucuk, sehingga untuk memanen itu tidak gampang matua itu. Jadi karena di pucuk kita sulit mengamankan. Nah, ini hanya yang pendek ini karena direkayasa ya. Buah yang bisa pendek ini karena direkayasa, dipotong dan dibikin pendek supaya dia tidak semua menjulang. Ada yang di jangkauan kita, ini maksudnya. Ini coba lihat, ini juga ada buahnya. Ini kalau kita close up misalnya, ini memang tidak lebat-lebat amat, hanya seperti ini. Karena apa? Ya seperti saya katakan tadi, digoyang angin. Hampir matua itu 40% rontok kalau ada angin. Ya itu sebetulnya merupakan uji nyali dari mereka. Coba lihat dengan kemarin itu, ini sudah banyak sekali jatuh di tanah. Ini sudah lihat, ini semua adalah matua-matua yang masih muda, dan digoyang-goyang angin sehingga berjatuhan. Tapi yang tinggal tentu saja masih ada yang kuat. Yang kuat ini adalah masih tinggal di samping, juga ada karena mereka bisa terlindung dari angin. Nah, ini relatif. Ini adalah relatif aman dari angin ya. Ini satu gedombol ini buahnya. Dan kalau ini tua, buah matua ini akan menjadi seperti kelapa warnanya. Ini juga ada, saudara juga bisa melihat di sana itu. Di atas ada juga buahnya, dan juga ini kalau kita melihat yang atas-atas, ini juga ada buah matua. Itu, dan di balik-balik pohon, di balik ranting-ranting ini penuh buah. Tetapi sekali lagi bahwa musuhnya adalah angin, dan di samping angin adalah codot. Ini juga ada ya, sebenarnya kalau kita misalkan saja tarik, ini juga buah matua, dan di sini ada juga yang lain.
Yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah ini sangat disukai oleh codot, sehingga ketika tua kita itu berbagi dengan bisa, bahkan kita nggak kebagian. Oleh karenanya saudara harus mengusahakan, dan ini juga akan saya potong supaya tidak terlalu menjulang sehingga bisa dikendalikan. Nah, ini kelemahan matua. Tapi kehebatannya, dia itu sebetulnya gampang hidup dan termasuk pohon rakus saya kira, karena pohonnya kuat, tahan kekeringan. Ini saya kira juga buah yang sudah tidak sehat kita buang saja, tahan kekeringan maupun basah. Jadi kalau ada hujan ini tidak dikhawatirkan mati dia. Beda dengan yang namanya alpukat. Itu kalau hujan ini bahayanya adalah bisa mati. Nah, ini kelemahannya. Tapi rasanya memang luar biasa, sangat-sangat unik. Dan saudara saya kira kalau belum merasakan, supaya beli kira-kira dalam waktu 3 bulan lagi akan ada panen matua. Saya kira di supermarket ada, tapi tidak melimpah seperti rambutan misalnya saja, karena di sini masih begitu langka. Mungkin orang yang melakukan budidaya matua ya masih mikir-mikir, karena lahannya harus luas, banyak masalah dengan predatornya, dan juga banyak masalah dengan berbagai kelemahan termasuk digoncang angin tadi. Nah, begitulah saudara-saudara, pagi ini saya sudah siap untuk berolahraga. Ini kita memasuki ruang olahraga saya, ada treadmill dan juga ada dumbbell di situ, dan ada sepeda statik. Ini dimanfaatkan untuk supaya kita bisa berolahraga tanpa harus pergi-pergi ke luar rumah, sehingga cukup di sini kita 30 menit sudah bisa membuat jantung kita mendapatkan tekanan-tekanan, sehingga dia akan lebih elastis. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, jangan lupa sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe agar Anda tetap bisa mendapatkan YouTube atau video-video menginspirasi dari channel pendidikan suyanto.id. Terima kasih semua, sehat semua, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga protokol kesehatan. Saya tidak memakai masker karena ini di kebun yang aman dan tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.